Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi terkait likuidasi berangsur. Sebelumnya, perkenalkan dulu anggota kelompok kami. Yang pertama saya, Fresa Faringga Varienta, dan teman saya Putri Anarki. Pengertian: likuidasi berangsur adalah likuidasi yang dilakukan secara bertahap, merupakan suatu metode pembayaran likuidasi dengan cara diangsur. Proses likuidasi bertahap memerlukan waktu beberapa bulan dalam melakukan pembayaran periodik atau cicilan kepada para sekutunya selama periode likuidasi. Umumnya, para sekutu menerima likuidasi periodik karena mereka memerlukan dana tersebut untuk keperluan pribadi. Likuidasi bertahap mencakup distribusi kas ke para sekutu. Sebelum menyelesaikan likuidasi aset, pihak akuntan harus berhati-hati pada saat mendistribusikan kas, karena dapat saja terjadi suatu peristiwa di masa yang akan datang yang mungkin mengubah jumlah yang harus dibayarkan pada masing-masing sekutu. Oleh karena itu, berikut adalah panduan yang dapat membantu para akuntan dalam menentukan pembayaran angsuran yang aman kepada para sekutu. Yang pertama, tidak mendistribusikan uang tunai kepada para sekutu hingga seluruh liabilitas dan beban likuidasi aktual maupun potensial telah dibayarkan atau telah dicadangkan seperlunya. Yang kedua, antisipasi kemungkinan yang terburuk, atau lebih membatasi sebelum menentukan jumlah angsuran tunai yang diterima oleh masing-masing sekutu. Yang pertama, asumsikan bahwa seluruh aset non-kas yang tersisa akan dihapuskan sebagai kerugian, yaitu dengan mengasumsikan bahwa tidak ada yang dapat direalisasikan pada pelepasan aset. Yang kedua, asumsikan bahwa defisit yang timbul dalam akun modal para sekutu akan didistribusikan kepada sekutu yang tersisa, yaitu dengan mengasumsikan bahwa defisit tersebut tidak akan dihapuskan oleh kontribusi modal tambahan para sekutu. Yang ketiga, setelah akuntan mengasumsikan kasus terburuk yang dapat terjadi, maka sisa saldo kredit pada akun modal menunjukkan distribusi kas yang aman yang dapat didistribusikan kepada para sekutu dalam jumlah yang sesuai. Ada dua metode pembagian kas dalam likuidasi berangsur. Yang pertama, pembagian kas tanpa program kas, dan yang kedua, pembagian kas dengan program kas. Pembagian kas tanpa program kas adalah perhitungan pembagian kas yang ada dari setiap tahap realisasi kepada para anggota setelah firma melunasi hutang-hutangnya. Prosedur dalam pembagian kas tanpa program kas adalah sebagai berikut. Yang pertama, mencatat realisasi aktiva non-kas yang berhasil dijual. Yang kedua, membebankan laba rugi akibat realisasi aktiva non-kas pada modal masing-masing anggota. Yang ketiga, melunasi hutang dengan menggunakan uang kas yang ada. Yang keempat, bila ada sebagai aktiva non-kas yang belum berhasil dijual, maka dianggap sebagai kerugian dan dibebankan kepada para anggota. Yang kelima, apabila ada biaya likuidasi yang timbul, biaya tersebut dibebankan kepada para anggota sesuai dengan perbandingan pembagian laba rugi. Dan yang terakhir, pembagian kas yang ada sebagai pengembalian modal kepada anggota yang mempunyai rekening modal saldo kredit atau tidak defisit. Berikut ini adalah contoh soal pertama. Berikut ini adalah neraca FA PQRS sebelum likuidasi per 30 Desember 20X1. FA PQRS neraca 31 Desember 20X1. Pada sisi aktiva, kas 80 juta rupiah, piutang 20 juta rupiah, persediaan 200 juta rupiah, aktiva tetap 700 juta rupiah, sehingga jumlah aktiva 1 miliar. Kemudian pada sisi hutang dan modal, hutang dagang
25 juta rupiah, hutang Tuan P 75 juta rupiah, hutang Tuan Q 50 juta rupiah, modal P 30%, 200 juta rupiah, modal Q 20%, 175 juta rupiah, modal R 25%, 215 juta rupiah, modal S 25%, 260 juta rupiah, sehingga jumlah hutang dan modal 1 miliar. Dari laporan neraca di atas, diketahui bahwa likuidasi firma dilakukan secara bertahap, antara lain pada Januari 20X2 terdapat piutang berhasil ditagih senilai 15 juta rupiah. Aktiva tetap yang harga pokoknya 250 juta berhasil dijual seharga 275 juta rupiah. Pada Maret 20X2, persediaan yang harga pokoknya 180 juta rupiah laku dijual seharga 220 juta rupiah. Pada Mei 20X2, sisa persediaan yang belum ditagihkan dihapuskan, piutang yang belum ditagihkan dihapuskan, serta sisa aktiva tetap laku dijual seharga 390 juta rupiah. Kemudian diminta, berdasarkan contoh kasus di atas, buatlah jurnal likuidasi FAPHRS berdasarkan perhitungannya dengan menggunakan metode likuidasi berangsur. Penyelesaian likuidasi tahap 1 bulan Januari 20X1. Realisasi piutang sebesar 15 juta rupiah. Realisasi aktiva tetap sebesar 275 juta rupiah, sehingga jumlah kas hasil realisasi sebesar 290 juta rupiah. Laba realisasi aktiva tetap senilai 275 juta rupiah dari hasil penjualan aktiva tetap, kemudian dikurangi dengan harga perolehan aktiva tetap sebesar 250 juta rupiah, sehingga selisih 25 juta rupiah sebagai laba realisasi dari penjualan aktiva tetap. Kemudian, laba realisasi aktiva tetap tersebut dibagikan kepada Tuan PGRS masing-masing sebesar Tuan P 30% dari 25 juta rupiah, sehingga menjadi 7.500.000. Tuan Q 20% dari 25 juta rupiah sebesar 5 juta rupiah. Tuan R 25% dari 25 juta rupiah adalah 6.250 juta rupiah. Tuan S 25% dari 25 juta rupiah 6.250.000 rupiah, sehingga jumlahnya 25 juta rupiah. Kemudian, jurnal realisasi tahap 1 di atas adalah kas bertambah 290 juta rupiah pada piutang dagang berkurang 15 juta rupiah, aktiva tetap berkurang 250 juta rupiah, modal Tuan P bertambah 7.500.000, modal Tuan Q bertambah 5 juta rupiah, modal Tuan R bertambah 6.250.000 rupiah, modal Tuan S bertambah 6.250.000 rupiah. Kemudian B, selanjutnya diadakan pelunasan hutang-hutang firma dengan jurnal sebagai berikut. Hutang dagang berkurang 25 juta rupiah, hutang Tuan P berkurang 75 juta rupiah, hutang Tuan Q berkurang 50 juta rupiah, pada kas berkurang 150 juta rupiah. Kemudian yang C, membebankan aktiva non-kas yang belum terjual dianggap sebagai kerugian dengan perhitungan sebagai berikut. Jumlah aktiva non-kas yang ada senilai 920 juta rupiah. Ini bisa dilihat dari laporan neraca yang di awal tadi. Nah, kemudian nilai aktiva yang telah direalisasi sebesar 265 juta rupiah. Sehingga aktiva non-kas yang belum terjual atau terrealisasi sebesar 655 juta rupiah. Nah, dari aktiva non-kas yang belum berhasil direalisasikan tadi sebesar 655 juta rupiah akan dianggap sebagai kerugian.
dan kerugian tersebut akan dibebankan kepada Tuan PGRS sesuai rasio yang telah ditentukan. Pembebanan rugi ini kena mengurangi saldo modalnya. Modal Tuan P 30% pada saldo 1 Januari 20X1 sebesar 200 juta rupiah. Modal Tuan Q saldo 1 Januari 175 juta rupiah. Modal Tuan R saldo 1 Januari 215 juta rupiah. Dan modal Tuan S saldo 1 Januari senilai 260 juta rupiah. Ini dapat dilihat di keterangan laporan neraca. Kemudian laba realisasi tahap 1 Tuan P mendapat 7.500.000 sehingga saldo modalnya bertambah menjadi 207.500.000 rupiah. Kemudian Tuan Q mendapat laba realisasi tahap 1 sebesar 5 juta rupiah, sehingga modal Tuan Q menjadi 180 juta rupiah. Kemudian Tuan R mendapatkan laba realisasi tahap 1 sebesar 6.250.000, sehingga modal Tuan R menjadi 221.250.000. Dan yang terakhir, modal Tuan S mendapat tambahan laba realisasi tahap 1 sebesar 6.250.000 sehingga modal Tuan S menjadi 266.250.000. Kemudian rugi atas aktiva non-kas yang belum dijual sebesar 655 juta rupiah akan didistribusikan ke Tuan P, Tuan Q, Tuan R, dan Tuan S. Masing-masing Tuan P mendapat 196.500.000 rupiah, Tuan Q mendapat rugi 131 juta rupiah, Tuan R mendapatkan 163.750.000 rupiah, Tuan S 163.750.000 rupiah. Sehingga saldo per 31 Januari 20X2 Tuan P 11 juta rupiah, saldo 31 Januari Tuan Q 49 juta rupiah, saldo 31 Januari Tuan R menjadi 57.500.000 dan Tuan S menjadi 102.500.000. Kemudian C membuat program pembayaran kas dan yang D melakukan pembagian kas sesuai dengan urutan yang berlaku dari program kas yang telah disusun. Contoh soal pembagian kas tanpa kas. Para anggota persekutuan firma MOS setuju untuk melakukan likuidasi firma MOS periode 1 April 1998. Neraca firma MOS periode 1 Maret 1998 adalah sebagai berikut. Neraca firma MOS periode 31 Maret 1998 terdiri dari kas 20 juta, piutang 30 juta, persediaan 100 juta, aktiva tetap 150 juta, sehingga total aktiva 300 juta. Sedangkan hutang dan modal, hutang dagang 60 juta, hutang pada S 20 juta, total hutang 80 juta. Modal sekutu, modal M 40 juta, modal O 80 juta, modal S 100 juta, total modal sekutu 220 juta. Sehingga total hutang dan modal adalah 300 juta. Pada kasus firma MOS di atas, apabila realisasi aktiva non-kasnya sebagai berikut: 1. Piutang dan persediaan direalisasi sebesar 80 juta. 2. Sebagian aktiva tetap dengan harga pokok 60 juta direalisasi sebesar 70 juta. Aktiva tetap yang tersisa direalisasi sebesar 70 juta.
realisasi didapat dari soal piutang dan persediaan direalisasi sebesar 80 juta. Piutang dan persediaan didapat dari neraca firma MOS, jumlah dari piutang 30 juta dan persediaan 100 juta, sehingga terjadi rugi realisasi sebesar 50 juta, dibebankan kepada M, yaitu 30% dikalikan 50 juta, menjadi 15 juta. O, 30% dikalikan 50 juta, menjadi 15 juta. S, 40% dikalikan 50 juta, menjadi 20 juta. Sehingga jurnalnya adalah kas 80 juta, modal M 15 juta, modal O 15 juta, modal S 20 juta, piutang 30 juta, persediaan 100 juta. Yang kedua, melunasi kewajiban pada pihak luar. Perhitungan kas yang ada 20 juta, kas dari realisasi 80 juta, sehingga saldo kas 100 juta. Pembebanan rugi sekutu M dari saldo kas 100 juta dikalikan dengan 30% ditambah dengan yang dibebankan pada sekutu, yaitu 15 juta untuk modal M. Untuk sekutu M, sekutu O juga sama, saldo kas dikalikan dengan 30% dan ditambah dengan pembebanan sebelumnya. Sekutu S 100 juta dikalikan dengan 40% dan ditambahkan dengan pembebanan sebelumnya 20 juta, jadi 60 juta. Saldo modal didapat dari modal para sekutu dikurangi dengan pembebanan sebelumnya, yakni sekutu M modal awal 40 juta dikurangi dengan 15 juta, sehingga 25 juta. Sekutu O modal awal 80 juta dikurangi dengan 15 juta, sehingga menjadi 65 juta. Sekutu S modal awal 100 juta dikurangi dengan 20 juta, sehingga menjadi 80 juta. Selanjutnya, modal sekutu M mengalami defisit 20 juta, sekutu O mengalami surplus 20 juta, sekutu S mengalami surplus 20 juta. Defisit atau surplus didapat dari pembebanan rugi dikurangi dengan saldo modal. Beban defisit M 3:4. Beban defisit sekutu O berasal dari 20 juta dikali dengan 3 dibagi 7, maka hasilnya 8.571.000. Sekutu F didapat dari 20 juta dikalikan 4 dibagi dengan 7, menjadi 11.429. Saldo modal dari M kosong, saldo modal O 11.429.000, saldo modal S 8
571.000. Pembagian kas sesuai dengan saldo modal. Jurnal hutang dagang 60 juta, hutang S 20 juta, modal O 8.571, modal S 11.429.000 rupiah, dan kas 100 juta. Perhitungan realisasi aktiva tetap 70 juta, harga pokok 60 juta, maka laba menjadi 10 juta. Jurnal yang dicatat adalah kas 70 juta, aktiva tetap 60 juta, modal M 3 juta, modal O 3 juta, modal S 4 juta. Modal sekutu didapat dari 10 juta dikalikan persen setiap sekutu. 4. Pembagian kas 70 juta. Perhitungan saldo modal 25 juta, sekutu M, sekutu O 65 juta, S 80 juta. Pembagian 1, M kosong, O min 8571.000, S 11.429.000. Pembagian laba 25 juta, O 65 juta dikurangi 8.571.000 sehingga menjadi 56.429.000. S 80 juta dikurangi 11.429.000 sehingga menjadi 68.571.000. 3 juta berasal dari data di atas, data modal. Lalu saldo modal akhir 25 juta ditambah dengan 3 juta jadi 28 juta. Sekutu O 56.429 ditambah 3 juta sehingga 59.429.000. Sekutu S 68.571.000 ditambah 4 juta sehingga menjadi 72.571.000. Sisa aktiva tetap yang belum terjual 90 juta dianggap rugi. 27 juta dari 90 juta dikali dengan 30% sehingga menghasilkan 27 juta, sama dengan sekutu O. Sekutu S juga sama, 90 juta dikalikan dengan 40%, sehingga sisa modal pembagian kas adalah 28 juta dikurangi 27 juta. M sisa modal 1 juta, O sisa modal 32.429.000, S sisa modal 36.571.000. Jurnal modal M 1 juta, modal O 32.429.000, modal S 36.571.000, kas 70 juta. Nomor 5. Realisasi sisa aktiva tetap sebesar 70 juta dan pembagian kas. Jurnal kas 70 juta, modal M 6 juta, modal O 6.571.000, modal S 8 juta. Persediaan 90.571.000.
Catat realisasi sisa aktiva tetap dan pembagian rugi realisasi. Saldo modal M 27 juta, saldo modal O 24 juta, saldo modal S 31 juta. Realisasi 3 M tidak ada, O sebesar 8.571.000, S sebesar 11.429.000, sehingga saldo modal akhir M 27 juta, O 15.429.000, S 24.571.000. Jurnal modal M 27 juta, modal S 15.429.000, modal S 24.571.000, kas 67 juta. Untuk pembagian kas. Metode pembagian kas. Yang kedua adalah pembagian kas dengan program kas. Program kas adalah suatu rencana prioritas pembayaran kas yang disusun sebelum proses pembubaran berlangsung. Program kas disusun dengan tujuan untuk menentukan prioritas atau tata urutan pembagian kas pada masing-masing anggota, sehingga pada saat pembubaran firma dapat diketahui siapa yang akan pertama kali menerima pembagian kas, kemudian siapa yang menepati urutan kedua, dan seterusnya. Pembagian kas dengan program kas ini dilakukan setelah hutang atau kewajiban firma kepada pihak luar dan anggota telah dilunasi. Berikut adalah prosedur untuk likuidasi bertahap dengan menggunakan program kas adalah sebagai berikut. Yang pertama, menghitung kemampuan masing-masing anggota firma dalam menanggung rugi maksimal. Yang kedua, menyusun rencana prioritas pembayaran kas. Yang ketiga, membuat program pembayaran kas. Dan yang keempat, melakukan pembagian kas sesuai dengan urutan yang berlaku dari program kas yang telah disusun. Berikut adalah contoh kasus. Tuan Andi, Nyonya Ari, dan Nona Afni mendirikan sebuah firma yang dinamai 3A. Para anggota telah bersepakat untuk melakukan likuidasi karena para anggota tersebut masing-masing akan mendirikan usaha sendiri. Berikut ini posisi keuangan firma sebelum likuidasi. Neraca FA3A. Pada sisi aktiva, kas 80 juta rupiah, persediaan 220 juta rupiah, aktiva tetap 500 juta rupiah, aktiva lain-lain 200 juta rupiah, sehingga jumlah aktiva 1 miliar. Kemudian pada sisi hutang dan modal, hutang dagang 100 juta rupiah, hutang Nona Afni 50 juta rupiah, modal Tuan Andi 250 juta rupiah, modal Nyonya Ari 300 juta rupiah, modal Nona Afni 300 juta rupiah, sehingga total hutang dagang dan modal 1 miliar. Diketahui, likuidasi firma 3A akan dilakukan secara berangsur dan rasio perbandingan laba rugi adalah 20% banding 40% banding 40%. Tahap-tahap realisasi aktiva non-kas sebagai berikut. Tahap pertama, aktiva tetap dengan harga pokok 300 juta, dijual seharga 240 juta. Tahap kedua, persediaan dijual seharga 250 juta. Tahap yang ketiga, sisa aktiva dijual seharga 170 juta rupiah dan aktiva lain-lain dijual seharga 210 juta rupiah. Dari soal tersebut diminta, susunlah langkah-langkah pembagian kas dengan program kas sesuai dengan prosedur akuntansinya. Penyelesaian. Yang pertama, menghitung kemampuan untuk menanggung rugi maksimum atau KMRM masing-masing anggota. Berikut adalah tabel rencana prioritas pembayaran kas. Dari tabel ini akan dapat dilihat kemampuan untuk menanggung rugi maksimum masing-masing sekutu. Perhitungannya didapat dari nilai saldo modal masing-masing anggota. Ini bisa dilihat pada laporan neraca. Kemudian ada catatan jumlah piutang kepada firma milik anggota atau kreditur intern, disertakan pula sebagai penambahan kekayaan yang tertanam atau investasi dalam firma. Dari jumlah investasi dibagi dengan rasio yang telah ditetapkan pada soal di atas. Tuan Andi sebesar 20%, Nyonya Ari 40%, dan
Nona Afni 40%, sehingga dapat diketahui kemampuan untuk menanggung rugi maksimum masing-masing sekutu. Kemudian menyusun urutan prioritas pembayaran kas kepada anggota. Pada tabel sebelumnya sudah dihitung jumlah kemampuan menanggung rugi maksimum masing-masing sekutu. Selanjutnya akan ditentukan prioritas urutan. Yang mendapatkan prioritas pertama adalah yang memiliki jumlah kemampuan menanggung rugi maksimum paling besar, yaitu Tuan Andi. Tuan Andi mendapatkan prioritas pertama. Kemudian di urutan kedua ada Nona Afni. Dan yang terakhir, Nyonya Ari, yang memiliki jumlah kemampuan menanggung rugi paling sedikit akan mendapat urutan prioritas terakhir. Dan yang C, membuat program pembayaran kas. Berdasarkan kemampuan menanggung rugi maksimum dan urutan prioritas pembayaran dapat dibuat program kas sebagai berikut. Berikut adalah daftar program pembayaran kas. Dari tabel ini, kapasitas menanggung rugi maksimum prioritas pertama diberikan kepada Tuan Andi dengan rugi 375 juta rupiah, dan Tuan Andi mendapatkan prioritas pembayaran sebesar 75 juta rupiah, sehingga saldo kapasitas menanggung rugi maksimum Tuan Andi menjadi 875 juta rupiah, dan yang lain tetap. Kemudian prioritas kedua kepada Nona Afni dan Tuan Andi. Kapasitas menanggung rugi maksimum rugi 125 juta rupiah kepada Tuan Andi dan Nona Afni sama 125 juta rupiah. Kemudian Tuan Andi mendapatkan prioritas pembayaran 25 juta rupiah dan Nona Afni mendapatkan prioritas pembayaran sebesar 50 juta rupiah. Sehingga saldo kapasitas menanggung rugi maksimum milik Tuan Andi menjadi 750 juta rupiah dan Nona Afni menjadi 750 juta rupiah. Kemudian prioritas ketiga kepada semua anggota. Kapasitas menanggung rugi maksimum yang ketiga ini dibagi rata 750 juta rupiah untuk Tuan Andi, Nyonya Ari, dan Nona Afni sama 750 juta rupiah. Kemudian Tuan Andi mendapatkan prioritas pembayaran sebesar 150 juta rupiah. Nyonya Ari mendapatkan prioritas pembayaran 300 juta rupiah dan Nona Afni mendapatkan prioritas pembayaran sebesar 300 juta rupiah. Sehingga jumlah prioritas pembayaran Nyonya Ari menjadi 250 juta rupiah, Nona Afni 300 juta rupiah. Kemudian D. Melaksanakan pembagian kas dengan program kas. Pembagian kas diawali dengan melakukan realisasi aktiva non-kas menjadi kas, kemudian barulah diadakan likuidasi. Yang pertama, realisasi tahap 1 dari firma akan mengakibatkan jumlah kas yang tersedia menjadi 240 juta rupiah dengan jurnal sebagai berikut. Kas bertambah 240 juta rupiah, modal Tuan Andi 12 juta rupiah, modal Nyonya Ari 24 juta rupiah, modal Nona Afni 24 juta rupiah, pada aktiva tetap 300 juta rupiah. Kemudian, kas yang ada sekarang menjadi 80 juta rupiah ditambah 240 juta rupiah menjadi 320 juta rupiah yang akan dibayarkan sesuai dengan tata urutan sebagai berikut. Yang pertama, pelunasan hutang dagang dan hutang Nona Afni dengan jurnal hutang dagang berkurang 100 juta rupiah, hutang Nona Afni berkurang 50 juta rupiah pada kas 150 juta rupiah. Kemudian B, prioritas pertama kepada Tuan Andi sebesar 75 juta rupiah dengan jurnal modal Tuan Andi 75 juta rupiah pada kas berkurang 75 juta rupiah.
Kemudian selanjutnya prioritas kedua kepada Tuan Andi sebesar 25 juta rupiah dan Nona Afni sebesar 50 juta rupiah. Dengan jurnal modal Tuan Andi 25 juta rupiah, modal Nona Afni 75 juta rupiah, pada kas berkurang 75 juta rupiah. Kemudian sisa uang yang ada sebesar 20 juta rupiah. Ini dari 320 juta rupiah dikurangi dengan 150 juta rupiah, ditambah 75 juta rupiah, ditambah 75 juta rupiah, dibagikan kepada para anggota sesuai rasio pembagian laba rugi dengan jurnal sebagai berikut. Modal Tuan Andi 4 juta rupiah. Modal Nona Ari 8 juta rupiah, modal Nona Afni 8 juta rupiah, pada kas berkurang 20 juta rupiah. Kemudian kedua, realisasi tahap 1 menghasilkan adanya kas sebesar 250 juta rupiah dengan jurnal realisasi sebagai berikut. Kas bertambah 250 juta rupiah, persediaan 220 juta rupiah, modal Tuan Andi bertambah 6 juta rupiah, modal Nyonya Ari bertambah 12 juta rupiah, dan modal Nona Afni bertambah 12 juta rupiah. Kas yang tersisa sebesar 250 juta rupiah akan langsung dibayarkan kepada para anggota sesuai dengan perbandingan laba rugi. Langsung dibagikan sesuai dengan rasio laba rugi sebab urutan prioritas pembayaran sudah selesai atau sudah dipenuhi, sehingga jurnal likuidasi sebagai berikut. Modal Tuan Andi 50 juta rupiah, modal Nyonya Ari 100 juta rupiah, modal Nona Afni 100 juta rupiah, pada kas berkurang 250 juta rupiah. Dan yang ketiga, realisasi tahap 2 menghasilkan kas sebesar 380 juta rupiah. Kas yang ada langsung dibagikan kepada para anggota sesuai dengan saldo modal akhirnya dengan jurnal sebagai berikut. Modal Tuan Andi 86 juta rupiah, modal Nyonya Ari 172 juta rupiah, modal Nona Afni 122 juta rupiah, pada kas berkurang 380 juta rupiah. Contoh soal pembagian kas dengan kas. Neraca firma 3S pada tanggal 31 Mei 2000 tersaji sebagai berikut. Neraca FA 3S periode 31 Mei 2000. Kas 20 juta, aktiva lainnya 200 juta. Total aktiva 220 juta. Hutang dagang 25 juta, hutang pada Santi 20 juta, modal Santo 25%. 55 juta modal Santi, 25%, 50 juta modal Sari, 50%, 70 juta, sehingga total hutang dan modal 220 juta. Realisasi 1, aktiva non-kas dengan harga pokok 50 juta dijual 40 juta. Realisasi 2, aktiva non-kas dengan harga pokok 100 juta dijual 80 juta. Realisasi 3, aktiva non-kas dengan harga pokok 50 juta dijual 60 juta. Pembahasan 1. Kapasitas menanggung kerugian tertinggi. Modal Santo 55 juta, modal Santi 50 juta, modal Sari 70 juta. Hutang pada Santi, Santo tidak memiliki, Santi sebanyak 20 juta, Sari tidak ada. Total kepentingan 55 juta, Santi 50 juta ditambah dengan 20 juta sehingga menjadi 70 juta, Sari 70 juta. Persen menanggung kerugian, Santo 100% per 25%, Santi dan Sari juga sama. Rugi terbesar bisa ditanggung oleh Santo dari total kepentingan 55 juta dikalikan dengan 100 dibagi 25 sehingga menjadi 220 juta. Rugi terbesar bisa ditanggung oleh Santo. Rugi terbesar
juta dikali 100 dibagi 25, maka rugi terbesar bisa ditanggung Santi 280 juta. Rugi terbesar yang bisa ditanggung oleh Sari 70 juta dikalikan 100 dibagi 25. Jadi rugi terbesar bisa ditanggung oleh Sari adalah 140 juta. Kelebihan daya tanggung rugi 1, Santo tidak ada, Santi 60 juta, sehingga menjadi 220 juta. Sari tidak ada, sehingga masih tetap 140 juta. Kelebihan daya tanggung rugi 2, Santo 80 juta, Santi 80 juta, Sari tidak ada, sehingga menjadi Santo 140 juta, Santi 140 juta, dan Sari 140 juta. 2. Pembagian kas. Pembagian kas 1 untuk Santi 25% dikalikan 60 juta menjadi 15 juta. Pembagian kas 2 untuk Santo 25% kali 80 juta menjadi 20 juta. Untuk Santi 25% dikali 80 juta menjadi 20 juta. Pembagian kas berikutnya selalu berbanding 25 banding 25 banding 50. Jurnal realisasi dan likuidasi. Realisasi pertama, kas 40 juta, modal Santo 2.500.000, modal Santi 2.500.000, modal Sari 5 juta. Aktiva lainnya 50 juta. Realisasi 2, kas 80 juta, modal Santo 5 juta, modal Santi 5 juta, modal Sari 10 juta, aktiva lainnya 100 juta. Realisasi 3, kas 50 juta, aktiva lainnya 50 juta. Likuidasi, hutang dagang 40 juta, modal Santi 2.500.000, hutang pada Santi 2.500.000, modal Santi 2.500.000, sehingga kas 45 juta. Likuidasi realisasi yang kedua, modal Santo 30 juta, modal Santi 30 juta, modal Sari 20 juta, sehingga kas menjadi 80 juta. Likuidasi yang ketiga, modal Santo 12.500.000, modal Santi 12.500.000, modal Sari 25 juta, kas menjadi 50 juta. Baik, sekian presentasi dari kami kelompok 3 mengenai materi likuidasi berangsur. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf, dan jika ada teman-teman yang berkenan memberikan tambahan atau revisi, dan atau mungkin ada pertanyaan, dipersilahkan. Sekian presentasi dari saya Freza dan teman saya Putri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.